Mulai sekarang, kamu nggak usah takut tuh dan khawatir menghadapi debt collector. Kenapa? Coba tonton video ini sebentar. Nanti Bu ya, dibayar nanti saya udah 2 kali ke sini. Mas marah-marah bisa saya laporin loh. Ayo, mau baik-baik atau mau marah-marah? Situ yang ngutang, kenapa situ yang laporin Bu? Ibu Iya. ditaksa datang ke sini, Ibu ngutang, saya nagih dong. Betul. Dengan Mas marah-marah akan ada saksi kanan kiri buat saya ngelaporin ke Mas. Mas datang ke sini bikin keonaran. Dari Kredivo kan berlisensi OJK kan? Iya benar. Betul. Nggak begitu. Sekarang nanti Mas datang lagi ke sini bawa surat tugas sama bawa sertifikasi penagihan. Kalau nggak ada jangan datang, oke? Saya bawa tugas ke sini Bu. Sertifikasi penagihan pun ada. Ibu alasan ada itu Bu. Mas, kalau Mas memang orang penagih, Mas harus punya sertifikasi penagihan. Itu ada. Enggak, kita surat tugas cukup tukar tugas kalau di kantor. Tidak bisa, saya minta Iya, 3 itu. Kalau Mas ada 3 itu, datang lagi ke sini. Kalau nggak ada, maaf. Tapi kalau Mas ke sini mau bertamu, saya siguhin minum. Tapi kalau untuk masalah hutang, saya minta 3 itu. Bu. Dan di surat tugas itu harus ada nama saya, alamat saya, nominal tagihan saya. Enggak, surat tugas. Mas kan disuruh menagih ke saya. Ibu ada Udah sertifikasi. diam dulu. Mas suruh nagih ke saya surat tugas. Di mana-mana orang tugaskan si A, tolong tugaskan tagih ke si B. Alamatnya di sini, nominalnya sekian. Baik, Itu surat tugas. Surat tugas saya bawa ke sini nih. Sama sertifikasi penagihan, saya minta 3. Oh nggak bisa, maaf kalau Anda nggak gitu saya nggak bisa terima ya. Enggak bayar. Oh, wow, kanan kiri denger loh jadi saksi saya laporin kayak ini ya polisi ya. Laporin aja Bu. Sip. Bu, ada data kita kok. Oke, sip, Mas. Ini ya Mas. Ya nih orang-orangnya ya. Kanan kiri denger ada saksi bisa saya laporin ke polisi. Hukum hutang piutang itu perdata. Hukum hutang piutang itu perdata. Anda owner di sini, Anda pidana ya. Ini ya orangnya. Plat nomornya ini. Oke, dari Kredivo. Iya, dari Kredivo. Kredivo. Yang mau saya bahas di sini bukan masalah pinjolnya, tapi kita bisa lihat tuh bagaimana cara si ibu menghadapi debt collector tersebut. Mungkin debt collector tersebut berlaku tidak sopan, makanya si ibu terdengar atau terlihat agak kesal. Dan yang saya garis bawahi di sini, benar nggak sih apa yang ibu itu katakan? Nah, menurut info dari situs OJK, ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pihak debt collector, aplikasi maupun pihak ketiga. Nah, jadi para debt collector itu yang pertama wajib menunjukkan identitas resmi dari perusahaan pemberi pinjaman. Debt collector wajib selalu membawa kartu identitas resmi yang dikeluarkan pemilik perusahaan pemberi pinjaman, baik itu surat tugas dan sertifikat. Nah, debitur bisa menuntut atau menolak penagihan jika debt collector menolak untuk menunjukkannya. Nah, yang kedua, menurut OJK, penagihan tidak boleh memakai ancaman, kekerasan atau mempermalukan pihak debitur atau nasabah. Nah, debt collector dilarang keras memakai ancaman, kekerasan dan atau tindakan. Tujuannya untuk mempermalukan nasabah yang cicilannya macet. Jadi untuk debitur yang dihubungi atau ditemui oleh debt collector terkait penagihan pinjaman dengan ancaman dan kekerasan, Anda bisa mengingatkan penagih untuk tidak melanggar etika penagihan sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia atau OJK. Atau kalau misalkan kalian ada bukti, kalian bisa melaporkan debt collector dan aplikasinya kepada OJK melalui email maupun WhatsApp supaya ditindak tegas. Yang ketiga, penagihan tidak boleh menggunakan kekerasan fisik atau verbal. Nah, penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan pemaksaan secara fisik maupun verbal atau kata-kata. Jika hal ini terjadi, segera laporkan. Nah, untuk debitur yang ditagih dengan menggunakan kekerasan, jangan ragu untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalur hukum, karena hak kita sebagai nasabah dilindungi secara hukum. Yang keempat, dilarang menagih ke pihak yang bukan berutang. Nah, biasanya peminjam akan memberi nomor telepon atau nama orang terdekat seperti orang tua, saudara, teman dekat, kerabat, dan lain-lain sebagai kontak darurat jika penagih tidak bisa menghubungi nomor debitur. Nah, debt collector tidak diizinkan untuk menagih utang kepada pihak lain seperti keluarga dekat atau orang lain yang datanya tercantum dalam ketentuan administrasi yang dilampirkan saat mengambil utang. Nah, jadi peminjam bisa mengajukan protes nih bila penagih juga ikut memburu bahkan menagih keluarga, saudara atau teman peminjam terkait dengan masalah utang tersebut. Bahkan nih kalau misalkan sampai data kalian disebar, hutang kalian secara tidak langsung akan lunas kalau debt collector aplikasi pinjaman online melakukan hal tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya part ini akan saya bahas di video lain karena terlalu panjang kalau saya bahas di sini.
Tapi intinya, pihak debt collector aplikasi sangat tidak diperbolehkan untuk menyebarkan data pribadi nasabah, baik di media sosial ataupun di aplikasi apapun. Jadi debt collector tidak boleh untuk membagikan data nasabah pribadinya. Nah, dan yang terakhir, tidak boleh meneror. Ini adalah aturan dari OJK ya. Jadi memang disyaratkan seperti itu. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu tuh. Jika debt collector menagih melalui telepon, sebaiknya penagihan itu dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja dan tidak setiap hari. Nah, mungkin yang terjadi pada ibu yang tadi di video awal adalah salah satu atau beberapa hal yang terjadi kepada beliau. Terlepas dari hutang yang harus dibayar, tapi semuanya memang harus punya prosedur yang baik. Dan kita sebagai nasabah punya hak dan kewajiban yang sudah disepakati. Nah, jadi buat kalian yang sekarang mungkin nih punya cicilan pinjol lalu terus diteror oleh debt collector, kalian gak usah takut lagi kalau kita sudah tahu prosedurnya. Tapi apapun itu, semoga kita semua dibebaskan dan diberikan kemudahan untuk lepas dari pinjol atau pinjaman online. Nah, jadi kalian gak usah khawatir lagi ya cara menghadapi debt collector. Kalau misalkan kalian menemukan salah satu atau beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh debt collector, jangan takut. Kalian bisa laporkan kepada OJK karena hak kita sebagai nasabah atau konsumen dilindungi oleh hukum. Jangan lupa bantu like dan share video ini agar saya bisa membagikan informasi lainnya. Info Finansial pamit, terima kasih.